wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid sadri wa hdi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kita pada kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam yang penuh berkah ini kita sama-sama bisa hadir duduk bersikuh di tempat yang mulia juga mushola An-Nur dalam rangka kita melaksanakan atau memperingati peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan syafaat uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus mushola An-Nur, Pak Ustaz Nur, Abdul Aziz, Fadlan, khusus kita Ustaz Rafiul Ihsan, Ustaz Omar dan juga Ustaz Ahmadin, Pak Hajin dan semuanya, insyaallah Bapak orang tua kita memberikan umur sehat afiat yang mudah-mudahan dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Walaupun bulan Rajab sudah di belakang kita, namun kita masih tetap ingin mengambil keberkahan untuk memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah malam ini kita laksanakan walaupun dalam keadaan atau dalam keadaan sederhana, insyaallah tetap berguna. Kita benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala mendapat manfaat dari acara ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita telah mendengar dari guru kita ataupun dari para penceramah-ceramah kita tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan wal mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir hanya ingin memberikan inti di malam ini. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengadakan atau memberikan memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'rajnya ada 4 setidaknya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala sengaja mengisrakan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghibur hati beliau. Yang pertama itu untuk menghibur hati beliau. Karena pada tahun itu ada tahun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh 2 orang yang beliau cintai. Ya, maka dikatakan amul huzun, amul tahun kesedihan. Yang pertama istri beliau, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Selama 20 tahun beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga. Beliau meninggal di tahun itu. Juga tahun itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh paman beliau Abu Thalib, yang mana beliau dari 8 tahun diurus, ya, dibela, dijaga oleh paman beliau. Maka beliau sangat sedih dengan meninggalnya 2 orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengisrakan, memi'rajkan untuk menghibur hati beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menambah kemuliaan beliau, juga umatnya, kita semua ini, alhamdulillah. Yang ketiga, untuk menguji para sahabat, ya, di waktu itu dengan peristiwa Isra wal Mi'raj diuji di hati-hati para sahabat, keimanan para sahabat. Maka setelah beliau turun, setelah beliau selesai daripada melaksanakan Isra wal Mi'raj, beliau mampir ke rumah Ummi Hani, cerita-cerita seperti itu. Ummi Hani adalah
sepupunya beliau, kakak daripada Sayyidina Ali Al-Wajah. Ya, beliau berikan nasihat tuh jangan cerita sama orang-orang. Kenapa? Karena takutnya pada nggak percaya. Namun Nabi pulang dari rumah Ummi Hani itu bertemu dengan Abu Jahal, ditanya tuh, ya, ada peristiwa apaan? Akhirnya Nabi cerita. Oh, Abu Jahal akhirnya beliau apa bilang? Tunggu. Kalau gitu kita panggil orang-orang yang biasa mengenai semuanya. Dipanggil orang-orang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghinakan, mengejek Nabi, ya, dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena peristiwa itu di luar nalar, di luar akal, ya. Tapi cerita itu semua. Akhirnya banyak betul para sahabat ada yang ragu keimanannya, akhirnya ada yang keluar juga, ya. Lahir dari Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Namun beliau mengatakan apa? Kalau beliau yang mengatakan Rasulullah SAW, ya, lebih daripada itu beliau percaya daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Beliau membela, ya. Akhirnya para sahabat yang lain, ya, terbawa dengan Sayyidina Abu Bakar keimanannya, ya, mereka percaya. Maka kalau Sayyidina Abu Bakar itu dijulukan apa tuh? As-Siddiq, ya, orang yang membenarkan, orang yang jujur, orang yang membenarkan Rasulullah SAW dan tanya daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka keimanan beliau tuh, ya, dibandingkan keimanan sahabat yang lain bahkan sedunia manusia. Nah, keimanan Sayyidina Abu Bakar yang paling utama, yang lebih kuat, ya, yang kuat lawan jahat, pasti akan unggul keimanan beliau saking benar-benar percaya kepada Rasulullah SAW. Nah itu, ya. Maka setelah itu Nabi ditanya peristiwa yang lebih gambarkan tuh Baitul Maqdis begini, makanya semua akhirnya pada percaya, banyak yang percaya, ya, dengan peristiwa itu. Nah ini dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini banyak Rasulullah SAW menjumpai atau Allah berikan beberapa gambaran, Allah berikan kejadian-kejadian yang langsung beliau lihat, ya. Di antaranya beliau diperlihatkan Allah Subhanahu Wa Taala sekelompok orang nanam pohonan, ya. Tiba-tiba tuh pohonan setelah ditanam tuh berbuah. Maka beliau bertanya kepada Malaikat Jibril, siapa mereka? Ya, mereka itu adalah orang-orang yang di dunia berjihad dalam Allah Subhanahu Wa Taala, berperang di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah juga diperlihatkan di peristiwa Isra wal Mi'raj itu apa? Orang-orang yang berenang di sungai darah, tapi disambit oleh malaikat, disambitin, ya, dalam badan berusaha. Siapa mereka? Kata Rasulullah SAW dalam hadits Jibril, mereka adalah orang-orang yang di dunia suka makan riba. Ada juga orang-orang sekelompok yang di palanya dihancurin dengan batu besar sampai hancur, ya. Setelah hancur dinormalkan lagi, dibersihin lagi, kembali normal lagi, ditimpa lagi. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dulu di dunia digambarkan adalah orang yang berat untuk melaksanakan sholat, orang yang berat melaksanakan sholat, malas melaksanakan sholat. Digambarkan adalah orang-orang yang dipukul parahnya sampai hancur, hidup lagi, sehat lagi, kembali normal lagi, dipukul terus begitu. Ya, bahkan ini inti daripada diantara peristiwa Isra wal Mi'raj adalah tadi itu di samping menguji daripada keimanan para sahabat untuk menjemput apa? Menjemput perintah yaitu sholat 5 waktu yang awalnya 50 waktu. Nah, maka kita harus jaga benar-benar nih sholat nih, ya. Kita jaga diri kita, keluarga kita, anak kita, ya, orang yang ada di rumah kita harus jangan sampai nggak ada yang sholat. Karena alhamdulillah 1000 anak akan turun tuh di rumah kalau memang nggak ada yang ada satu orang yang nggak sholat, alhamdulillah, ya. Bahkan kita pernah dengar, yang pernah juga diterangkan di sini dalam kitab Irsyadul Ibad, ya, di situ dikatakan orang yang meninggalkan sholat itu, ya, 15 siksa Allah akan berikan kepadanya. 15 siksa, 6 di dunia. Wah, banyak tuh 6 perkara. Dicabut keberkahan hidupnya, ya, selalu nggak berkah, selalu sial, doanya nggak diterima, nggak mendapat, ya, bagian daripada doa orang soleh. Mukanya nggak menunjukkan muka orang soleh, nggak enak dilihat, ya, apa namanya disebutnya ngeselin, gedekin, ya tuh.
Terus juga dibenci oleh orang-orang, amal ibadahnya nggak diterima. 6 perkara di dunia. Nah, 3 perkara ketika sakratul maut. Nauzubillah subhanallah, ketika sakratul maut mati dalam keadaan hina, yaitu su'ul khotimah. Nanti ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala satu lagi kehausan yang sangat dahsyat. Sampai-sampai dijelaskan kalau memang air yang ada di dunia masuk ke mulutnya nggak bakal hilang tuh hausnya, ya, sangat hausnya. Terus yang ketiga, ketika sakratul maut, lapar pula yang sangat dahsyat. Ya. Lalu dalam kubur 3 lagi. Tadi baru tambah 3 berapa? 8. 3 dalam kubur. Apa? Siksaannya orang yang meninggalkan sholat itu, ya, Allah penuhi itu kuburnya dengan bara api. Jadi kesehariannya sama bara api. Lalu dihimpit dengan kubur sehingga tulang rusuknya hancur. Itu dalam kubur tuh. Orang yang sholat, orang yang meninggalkan sholat. Nanti juga Allah kirim tuh ditemenin sama ular yang namanya ular itu apa? Sudah akro, yang orang yang botak. Nama botak karena saking panasnya itu bisa. Ya alhamdulillah subhanallah. Lalu 3 lagi ketika dibangkitkan dari kubur ke alam pasca pada masyarakat. Apa tuh? Ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus hisabnya sangat berat. Hisabnya sangat berat, sulit. Berat sekali. Lalu terakhir alhamdulillah masuk ke neraka. Tuh, ya. Nah, itu peristiwa sholat itu ya, diantaranya Rasulullah SAW menjemput sholat. Juga di dalam peristiwa tersebut Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang lagi gunting lidahnya, sama bibirnya digunting itu pakai gunting daripada api. Rasul nanya siapa mereka? Dijawab oleh Jibril, mereka adalah orang-orang yang di dunia cuma bisa ngomong doang. Para ulama, alhamdulillah, ulama masuk ya. Yang mendapat ilmu nggak diamalin. Nah, mudah-mudahan kita bisa Allah berikan ya, kuat kita amalin. Juga diperlihatkan juga ada orang-orang yang punya panjang, dicakari tuh mukanya. Udah ada dicakari sama kukunya deh. Bila ada sakitan. Rasul nanya siapa mereka? Mereka adalah di dunia orang-orang yang suka gibah, ngomongin orang. Tuh, ya, itu Allah perlihatkan tuh. Di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Juga Rasulullah SAW mencium wangi yang sangat wangi. Ternyata dari peristiwa apa tuh? Peristiwanya yaitu istri daripada pembantu daripada Fir'aun, yaitu Siti Masyuqah. Ketika beliau menyisir anak istrinya, dalam riwayat anaknya, ya, jatuh ke sisirnya, diambil, baca Bismillah deh. Nah, dia anaknya nanya, Pak, ada Tuhan selain Bapak? Si Bapak saya masih begitu. Kata Siti Masyuqah, Tuhan kamu, Tuhan saya, dan Tuhan Bapak kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, gua marah, dipanggil sama siapa? Sama Fir'aun, suruh ngakuin bahwa Fir'aun itu Tuhan. Akhirnya nggak ngakuin juga. Dipanggil keluarganya semua, suaminya, anak-anaknya, dibikinin apa? Tujuan yang gede direbus, ya, satu persatu dimasukin. Kulihat bagaimana beliau Siti Masyuqah. Ya, pada akhirnya tinggal beliau sama anaknya digendong, anak kecil. Ada ragu di beliau nih, kenapa? Ada kesian sama anaknya. Akhirnya tuh si anak ngomong, jangan ragu ya ibuku ya. Udah, kamu dalam keadaan apa? Dalam jalan yang baik. Tuh, anaknya ngasih semangat. Udah aja belum. Setelah direbus itu, ya, akhirnya kuburan keluar tuh wangi yang sangat wangi harum. Itu dari situ, ya. Juga di dalam peristiwa itu Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan satu kelompok yang kelompok itu mukanya bersinar kayak para malaikat atau para nabi, enak dilihat, ya. Nah, maksudnya siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak punya sifat, yaitu suka berpikir. Yang kedua, hatinya bertakluk kepada masjid, dan yang ketiga adalah orang-orang yang bertakwa kepada orang tua. Nah, itu ya. 3 perkara ini benar-benar kita bisa laksanakan nih. Karena itu digolongkan seperti orang-orang yang mempunyai wajah cemerlang, bagus, enak dilihat seperti para nabi, ya. Itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, nah itulah peristiwa-peristiwa yang memang terjadi dalam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang tentunya banyak sekali ya
tahun lalu kita dari awal udah jelasin tuh. Nah, karena sekarang berhubungan waktu ya yang terbatas, ya insya Allah dengan peristiwa itu kita bisa ambil pelajaran. Ya. Nah setelah kita memasuki bulan Rajab selesai, mudah-mudahan Allah terima tuh zikir kita, ya, istighfar kita, tasbih kita, masuk deh kita di bulan apa nih? Bulan Sya'ban, ya, bulannya Rasulullah SAW. Bulan Sya'ban yang dikatakan yang bulan nas, orang pada apa? Lalai. Ini bulan Sya'ban orang lalai. Kenapa? Ya, puas-puasin biasanya. Kita ke Ramadan, mumpung Ramadan kita masih aja dulu. Ada seperti orang begitu. Jangan gitu dulu, ya. Justru bulan Sya'ban itu adalah tathir dulu kata ulama. Kalau aja kemarin tathir badan. Ramadan Sya'ban tathir qalb. Nanti Ramadan tathir liruh. Bulan Rajab untuk mensucikan badan kita. Karena kan sifat semua yang terjadi kepada maksiat digugurin di bulan Rajab. Sya'ban ruh kita, hati kita nih kita suciin. Ya karena kita banyak sholawat. Kenapa? Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana ada dua peristiwa yang sangat penting buat kita umat Islam. Di antaranya yaitu diturunkannya ayat Al-Quran tentang bersolat, perintah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Kita banyak sholawat ya, banyak sholawat. Insya Allah juga kita sudah sering dengar tuh di pengalaman utama tentang masalah sholawat yang nggak diutarakan di kesempatan malam ini, ya. Lalu nanti jangan kita juga lewat di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang masya Allah, ya. Malam satu tahun kita dicatat tuh di catatan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan di akhir dengan malam itu dia catat kita bagus. Yang Nabi bilang tuh di antara 5 malam yang nggak ditolak itu malam itu Sya'ban. Ya nanti pertengahan bulan Sya'ban. Maka kita harus siapin waktu tuh, jangan ada yang terlewatkan. Ulama kita ngajarin 3 yasin kita baca. Yasin pertama apa? Panjang umur, ya, dan keberkahan. Kedua, rezeki yang banyak, yang halal. Ketiga, husnul khatimah. Kita kerjain itu. Ya itu ulama udah nyusun. Ya Rasulullah juga udah memberikan kepada kita keterangan dalam seperti itu. Ya di malam itu Rasulullah SAW datangi kepada Jibril. Ya Muhammad Rasulullah warfa rasaka wa yadik la sama. Kami disuruh untuk bangun, untuk sholat, untuk angkat tangan, untuk doa. Malam apa ini? Ya Jibril, kata Nabi kepada Nabi Muhammad pada malam Jibril. Malam ini adalah malam dibukakan pintu-pintu rahmat dan juga pintu-pintu langit, kata malam Jibril. Malam ini diampuni oleh Allah SWT semua orang yang ada di dunia tidak pada perbuatan dosa. Melainkan apa? Melainkan orang-orang yang menyebutkan Allah. Malam itu nggak diampuni tuh, di Sya'ban tuh. Ya, juga diantaranya orang yang di malam itu nggak diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang suka percaya dengan perdukunan, percaya dengan ilmu sihir. Di malam itu nggak diampuni malam Sya'ban. Orang yang suka bermusuhan antara kawan, antara saudara, tetangga, malam itu nggak diampuni. Orang yang putuskan tali silaturahmi, orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang makan riba, orang yang apa lagi, yang mabuk-mabukan, musir, ya, mobil khamar, yang suka mabuk-mabukan. Malam itu nggak bakal diampuni Allah Subhanahu Wa Taala illa an yatubu, melainkan kalau mereka taubat. Itu kesempatan bagi kita dulu, ya, yang dulu memang masya Allah kita banyak berbuat dosa, malam itu kesempatan kita untuk berbuat tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ya dengan kita bertobat benar, apa yang kita kerjakan semua dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu kita jangan ambil kita nggak ambil kesempatan tuh Allah memberikan kesempatan emas buat kita. Ya, yang harus susah. Nah, nanti setelah Sya'ban berlalu masuk bulan suci Ramadan. Kita persiapkan juga itu. Ya bulan suci Ramadan. Insya Allah kalau kita bulan Rajab ibadah, Sya'ban ibadah, Ramadan kita lebih maka giat lagi adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di bulan Ramadan itu kita disuruh puasa. Ya bahkan ibadah-ibadah yang lain, yang sunnah, yang wajib. 2 tuh kita jangan tinggal tuh di bulan suci Ramadan. Ya, karena 2 itu perkara yang bisa menyelamatkan atau memberikan syafaat. Yang kata Nabi apa? Asyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamah.
Jangan lewat di bulan suci Ramadan. Puasa dan membaca Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Puasa kamu untuk sama Allah, ya Allah, ya itu si hamba itu menahan dirinya tuh daripada maksiat, daripada berbuat makan minum karena puasa, maka berikan syafaat. Allah dengan puasa itu kita izin sama Allah untuk berikan syafaat. Nanti puasa akan berikan syafaat pada orang-orang yang berpuasa. Itu insya Allah tuh, masya Allah nih. Ya kita keutamaan pada puasa juga kita sama-sama sering dengar deh. Ya kita nggak jelasin lagi deh di sini. Kita insya Allah mudah-mudahan. Yang penting puasanya benar. Ya puasanya dengan ilmunya kita dapat pelajari itu. Jangan sampai puasa kita cuma puasa doang. Puasanya awam, cuma menahan lapar dan haus, tapi kita mata, kuping, mulut gak dijaga. Itu alhamdulillah, jangan. Kita benar-benar niatkan puasa kita puasa benar-benar. Ya puasa yang kita jaga semua anggota badan kita, hati kita menjaga. Jadi kita mendapatkan benar-benar fadilah daripada puasa itu sendiri. Dan kita akan mendapat syafaat daripada puasa itu. Yang kedua Al-Quran, ya, jangan tinggal Al-Quran. Ya, Iqra'ul Quran itu fa'innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Allah Rasulullah SAW baca Al-Quran. Baca Al-Quran apa? Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat buat orang yang suka baca, yang suka mendawamkan baca Al-Quran. Ya, datang tuh nanti akan memberikan syafaat buat orang-orang yang suka baca Al-Quran. Apalagi bisa khatam. Ya, rumah yang dihatam dengan Al-Quran 60.000 malaikat datang mintakan ampun tuh pada orang yang ada di dalam rumah tersebut. Berkahan, malaikat datang, kebaikan ada. Tapi naudzubillah, rumah coba yang bikin yang dibaca Al-Quran itu yang datang setan, keburukan yang ada keburukan. Laki bini berantem dulu, ya, anak sama bapak berantem karena nggak dibacain Al-Quran. Satu riwayat kata Nabi, orang yang baca Al-Quran dulu dalam sholat, satu huruf 100 kebaikan Allah berikan. Satu huruf daripada Al-Quran. Ketika dia sholat dalam keadaan berdiri, itu satu huruf 100 kebaikan. Ketika sholatnya duduk, satu huruf 50 kebaikan. Kalau di luar sholat, Allah berikan satu huruf 10 kebaikan. Tuh, satu huruf tuh 10 kebaikan. Yang kata Nabi apa tuh? Man qala mutabillah falahu hasanatun. Wal hasanatu bi asyam salihah. Man qala harfan min kitabillah falahu hasanatun. Wal hasanatu bi asyam salihah. Wala aqulu alif lam ha kun, walakin alif hakun lam hakun mim hakun. Jadi satu huruf